Oke, halo semuanya dan selamat datang kembali di Tanya Seputar Hukum. Ya, untuk kali ini pertanyaannya yang akan kita bahas yaitu pertanyaan yang sudah kita pilih ya, yaitu apakah penjara bisa membebaskan hutang ya? Maksudnya membebaskan hutang di sini seseorang yang tidak bisa membayar hutangnya, mungkin setelah itu kena tuntutan mungkin penipuan atau penggelapan atau apapun ya, setelah itu di penjara. Setelah keluar penjara apakah tetap harus membayar hutangnya, atau setelah masih di penjara, setelah menjalani penjara itu apakah masih tetap untuk membayar hutang tersebut? Bagaimana menurut pandangan hukumnya? Oke, itu pertanyaannya. Mengenai hutang piutang ya, ini terlepas dari penipuan atau penggelapan. Mengenai hutang piutang itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia, seseorang itu tidak akan pernah bisa dipidana ya. Seseorang tidak pernah bisa dipidana atas alasan ketidakmampuannya untuk membayar hutang. Jadi seseorang yang tidak mampu untuk membayar hutang itu tidak bisa dipidana. Ya, intinya seperti itu. Yang kedua, mungkin seseorang tersebut setelah tidak bisa membayar hutang karena si pemberi hutang tidak suka atau marah dan lain sebagainya, setelah itu didakwa mungkin dengan tuduhan penggelapan atau penipuan dan lain sebagainya. Setelah itu orangnya dipenjara. Apakah setelah dipenjara tetap membayar hutang? Ya, itu kita bahas selanjutnya ya. Antara hutang piutang dan pidana, kitab undang-undang hukum pidana itu sesuatu yang berbeda. Hutang piutang itu ranahnya adalah ranah hukum perdata, sedangkan untuk pidana, kurungan penjara dan lain sebagainya itu adalah ranah hukum pidana ya. Ini kan berbeda antara keduanya. Dan kalau kita lihat di kitab undang-undang hukum pidana itu tidak ada sama sekali ya kata-katanya yang menghukum terdakwa untuk mengembalikan hutangnya, itu nggak ada, atau menghukum kurungan terdakwa selama 20 tahun penjara dan denda untuk mengembalikan hutangnya 30 juta gitu kan, nggak ada sama sekali, karena memang ranahnya berbeda. Untuk KUHP itu ya bahasanya sama. Ketika seseorang melakukan pencurian ya bunyi pasalnya di KUHP ya, seseorang yang melakukan pencurian didakwa dengan kurungan penjara selama 5 tahun. Ya udah, titik, 5 tahun aja, nggak ada kata-kata untuk mengembalikan barang curiannya atau mengembalikan barang utangnya gitu kan, nggak ada. Ini kan berbeda ya, seperti itu. Namun kita ibaratkan seperti ini, seseorang yang mencuri itu tetap kan untuk hukumannya, penjaranya tetap. Jadi untuk hukuman penjara itu dipenjara karena kesalahannya, bukan karena dipenjara tidak bisa mengembalikan hutangnya ya. Jadi penjara itu nanti akan menghapus kesalahannya, sedangkan untuk hutangnya itu tetap, untuk kewajiban mengembalikan barang curian itu tetap harus dilakukan oleh terdakwa, yang artinya ini sama bisa dimasukkan ke dalam masalah hutang piutang ini. Misalnya seseorang melakukan hutang piutang, setelah itu terjerat pasal penipuan atau penadahan, maka orang tersebut bisa, misalnya bisa dipidana ya dengan hal tersebut ya, mungkin masuk ke delik tersebut. Maka orang tersebut ya menjalani atas kesalahannya tersebut, bukan karena menjalani karena ketidakmampuannya untuk membayar hutang, yang artinya walaupun orang tersebut sudah dipidana dan masuk ke dalam penjara, tetapi untuk hutang pihutangnya tetap harus dibayar, yang artinya penjara tidak menghapuskan hutang pihutang seseorang ya. Yang ibaratnya kalau mencuri ya dihukum karena perbuatan mencurinya, dan untuk barang yang diambil atau barang yang dicuri ya tetap ada kewajiban untuk dikembalikan ke pemilik barang tersebut, seperti itu. Jadi jawabannya, penjara tidak bisa menghapuskan hutang. Walaupun Anda sudah dipenjara 5 tahun karena suatu perbuatan, jadi Anda tetap memiliki kewajiban untuk membayar hutang tersebut. Misalnya Anda mencuri ya, setelah itu dihukum penjara 3 tahun ya, jadi tetap ada kewajiban untuk mengembalikan hasil curian tersebut. Itu menurut aturan yang berlaku dan kesimpulannya seperti itu. Saya pikir itu cukup mengenai pembahasan tadi dan pertanyaan tadi. Seperti biasa, semoga bermanfaat dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.